Selamat datang, selamat bertemu kembali dalam Carmel Light. Dalam kesempatan yang cukup lama, saya tidak membuat video dalam durasi yang pendek karena beberapa kesibukan. Dan puji Tuhan, dalam kesempatan ini saya mengusahakan untuk boleh hadir dalam permenungan-permenungan yang lebih tematis dan pendek. Pada kesempatan ini saya mau membagikan permenungan mengenai dua alasan mendasar atau dua tindakan konkret yang bisa kita lakukan untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Saya bertolak dari ungkapan yang saya kira sangat populer dan tidak asing di telinga kita mengenai ungkapan dari Santo Irenaeus yang mengatakan Gloria Dei Homo Vivens. Kemuliaan Allah itu adalah hidup manusia atau manusia yang hidup. Itu yang pertama. Dan juga dari moto yang para Karmelit pilih dari ungkapan Nabi Elia, Zelo zelatus sum pro domino Deo exercitum. Aku bekerja segiat-giatnya bagi kemuliaan Allah, bala tentaraku. Jadi dua ungkapan ini yang menjadi inspirasi bagi saya untuk membagikan topik permenungan ini dengan satu pertanyaan mendasar. Apakah yang bisa saya dan Anda lakukan untuk bisa mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan? Padahal secara teologis semuanya sepakat bahwa kemuliaan Tuhan itu tidak bisa bertambah sedikit pun berkat jasa dan usaha kita. Sedikit pun kemuliaan Tuhan tidak bertambah karena kebaikan-kebaikan kita. Namun, jika demikian, apakah setiap hal baik yang kita lakukan itu sama sekali tidak bermakna? Atau tidak ada faedahnya di mata Tuhan? Tentu saja tidak. Sama mengacu dari prefasi umum keempat, kalau kita mungkin pernah mendengar, karena kebetulan prefasi ini juga bukan menjadi prefasi favorit yang dipilih dalam perayaan Ekaristi. Tetapi dalam prefasi ini dikatakan, saya mengutip bagian tertentunya saja, kami menyadari bahwa sembah bakti kami tidak menambah kemuliaan-Mu, tetapi amat berguna bagi keselamatan kami. Jadi penyembahan, doa, ibadat yang kita lakukan itu pertama-tama tidak untuk menambah kemuliaan Tuhan, tetapi berguna bagi keselamatan kita. Sehingga yang pertama-tama adalah bukan untuk Tuhannya, tetapi untuk kita. Berguna bagi keselamatan kita. Itulah mengapa setiap penyembahan yang kita lakukan itu selalu berorientasi pertama-tama secara vertikal, bagaimana membangun hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga secara horizontal, bagaimana kita membangun kedekatan kita, kedekatan relasi kita dengan sesama kita yang ada di sekitar hidup kita. Ini gagasan awal yang agak konseptual sebelum saya mengajak kita untuk berenung secara lebih praktis dan konkret. Kira-kira bagaimanakah saya dan Anda bisa mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan? Karena pertanyaan bagaimana ini biasanya mengacu pada cara atau tahap atau metode, maka jawaban pertama dari Nabi Hosea itu kita mendapat satu refleksi yang menarik, bahwa kita mendatangkan kemuliaan bagi Allah dengan menyembahnya. Jadi Nabi Hosea itu menggambarkan bagaimana Tuhan Allah Israel itu begitu murka karena adanya penyembahan berhala yang kaum Israel lakukan pada masa itu. Jadi mereka banyak membuat patung-patung, mesbah-mesbah pujian, bahkan untuk menyembah dewa-dewa asing yang diperkenalkan kepada mereka. Bisa karena pernikahan, istrinya datang dari daerah yang lain, mereka bawa juga dewa-dewa pujaan mereka dan mempengaruhi orang-orang Israel. Maka dikatakan atau digambarkan oleh Nabi Hosea di sana bahwa kemurkaan Allah yang paling besar itu adalah ketika ia didoakan, ketika ada pujaan yang lain yang manusia lakukan,
bukan hanya penyembahan terhadap Tuhan lagi, tetapi ada penyembahan yang dibagi juga kepada dewa-dewa lain. Jadi jika berhala-berhala umat Israel itu adalah dengan menyembah dewa-dewa asing, dengan membuatkan patung-patung dan mesbah-mesbah untuk menyembah dewa-dewa asing itu, maka pada zaman kita pun penyembahan berhala itu masih mungkin terjadi. Bisa saja bukan seperti yang dilakukan oleh orang Israel, melainkan ketika kita mulai mencari kekuatan-kekuatan lain di luar kekuatan Allah, itulah sebetulnya bentuk lain dari penyembahan berhala. Ketika kita lebih mempercayai diri kita daripada mempercayai Tuhan, itu adalah bentuk lain dari penyembahan berhala. Dan ketika mulai mencari idola-idola lain, kita mencari sesuatu yang bisa memuaskan apa yang kita inginkan secara instan. Misalnya melalui cara-cara yang tidak sehat atau cara-cara yang tidak patut. Itu adalah bentuk lain dari penyembahan berhala. Artinya kita menomorduakan Tuhan. Jadi setiap tindakan kita yang menomorduakan Tuhan atau menomorsekiankan Tuhan, ketika kita menggeser Tuhan dari pusat kehidupan kita ke tepian hidup kita, dengan tidak lagi mengandalkan Dia, kita lebih mengandalkan kekuatan lain, kekuatan apapun itu. Itulah bentuk lain dari penyembahan berhala yang terjadi pada era modern saat ini. Bisa saja saya, bisa jadi juga Anda adalah juga penyembah-penyembah berhala pada zaman ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengacu pada nasihat penginjil Matius. Santo Matius mengatakan bahwa kita bisa mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dengan melayani orang lain berdasarkan karunia-karunia kita. Jadi ini suatu ungkapan atau dimensi lain dari panggilan dan perutusan kita. Dimensi perutusan yang Tuhan Yesus kehendaki. Bahwa ketika Tuhan Yesus melakukan banyak kebaikan dan mujizat, itu sebetulnya Dia hanya sedang menggunakan karunia yang Dia miliki, yang telah Dia terima dari Bapa. Untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Bukan supaya Tuhan Yesus makin populer, makin dikenali. Tentu itu terjadi, tetapi popularitas atau semakin dikenalnya Tuhan Yesus karena mujizat-mujizat yang dilakukan, itu bukanlah maksud yang paling utama dari mujizat yang Ia kerjakan. Itu bisa menjadi semacam efek atau akibat. Tetapi tujuan paling utama dari menggunakan karunia-karunia yang Allah berikan itu adalah untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Semata-mata untuk menambah kemuliaan bagi Tuhan. Nah, sehingga dari tindakan Tuhan Yesus ini kita dapat belajar bahwa dengan kemampuan, dengan bakat, dengan karunia-karunia yang kita miliki itu, kita bisa mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan kalau kita menggunakan itu untuk melayani orang lain. Siapa saja orang lain itu? Siapapun dia yang ada dalam lingkaran terdekat hidup kita. Siapapun dia yang dengannya kita selalu terhubung. Siapapun dia yang mungkin namanya ada dalam daftar kontak kita. Dengan mereka lah kita dapat melakukan sesuatu dengan kemampuan dan karunia yang kita miliki. Karena apa? Karena setiap kita itu dirancang dengan satu kekhususan, satu keunikan, satu karunia yang khas. Karunia yang saya terima tidak mungkin sama persis dengan yang si A terima. Begitupun dengan yang si B terima, belum tentu sama dengan yang diterima oleh si C. Apa artinya? Apa maksudnya Tuhan menciptakan kita secara begitu beragam, begitu unik sedemikian rupa? Artinya bahwa kita pun diberi kemampuan, saya diberi kemampuan untuk tujuan yang tidak hanya untuk mementingkan diri saya sendiri. Poinnya di situ. Jadi kemampuan-kemampuan yang diberikan itu semata-mata untuk kebaikan orang lain. Seperti halnya orang-orang lain pun diberi karunia untuk kebaikan orang lain, untuk kebaikan kita. Ya. Ketika saya diberi satu karunia itu bukan hanya milik saya, tapi itu untuk kebaikan orang lain ketika saya bagikan.
Begitupun kebaikan yang orang lain miliki, karunia yang dia miliki, ketika dia membaginya, itu pun bisa mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi orang lain lagi. Jadi semacam ada lingkaran kebaikan yang terjadi ketika setiap orang mau berbuat sesuatu berdasarkan karunia yang dia miliki itu untuk kebaikan orang lain juga. Saya beri contoh, ya, misalnya kami di Biara Jogja sini, yang bantu kami setiap hari untuk masak itu, ya, Mama Ina. Jadi dia diberi karunia untuk bisa memasak, ya, mengolah masakan itu, ya, dari yang mungkin bahannya biasa-biasa saja, tapi begitu menggairahkan ketika ditampilkan atau disaji di atas meja makan. Apa? Kita bisa melihat di sini karunia yang dia miliki itu untuk menghidangkan masakan dengan begitu baik, bisa mendatangkan kebaikan untuk orang lain, bagi para romo, para pastor, para frater yang akan menikmatinya. Begitupun dengan kita, begitupun dengan saya dan Anda. Ada kebaikan, ada karunia yang kita miliki, yang kita terima dari Tuhan. Dan itu mesti kita sadari, mesti kita yakini benar bahwa semuanya itu bukan hanya untuk kebaikan diri kita, tetapi untuk kebaikan orang lain. Seperti halnya kebaikan yang kita miliki itu adalah pemberian yang dikumpulkan dari kebaikan orang lain. Bisa dari orang tua kita, dari orang-orang yang kita kasihi, dari lingkaran-lingkaran terdekat hidup kita. Jadi kebaikan kita tidak pernah berdiri atau tidak pernah dihasilkan dari kesendirian, tetapi selalu menjadi hasil dari kebersamaan, dari satu relasi, dari satu hubungan. Maka kita perlu sekali lagi untuk semakin belajar bahwa sebetulnya dengan kita melakukan penyembahan, dengan kita melayani orang lain berdasarkan karunia-karunia yang kita miliki, dengan cara itulah kita telah mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Tidak perlu lagi berpikir untuk melakukan hal-hal yang besar. Dan apa? Tuhan tidak memiliki maksud dengan apa yang Ia telah bentuk, apa yang telah menjadi karakter, menjadi kepribadian diri kita. Cukup lakukanlah dengan apa yang kita miliki itu. Lakukan dengan apa yang kita bisa, dengan cara yang kita bisa, atau bahasa yang mungkin lebih sederhana adalah lakukan semampu kita. Karena apa? Karena Tuhan telah mendesain kita untuk melayani orang lain, untuk melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan kemuliaan bagi Dia berdasarkan batasan-batasan kemampuan yang sudah kita miliki. Semoga ini membantu. Terima kasih telah berkenan mampir dan berefleksi bersama. Sampai bertemu dalam kesempatan